If You Can See Me, written by Hanane Kosuki. Maret 2019, Georgetown, South Carolina. Hari itu aku masih ingat apa saja yang kulakukan. Sama seperti hari biasanya. Aku akan menyelesaikan shift pekerjaanku dan kembali ke rumah. Lalu keesokan harinya akan masuk swell shift lagi. Pekerjaan yang cocok untukku mengurusi administrasi di sebuah panti jompo di negara yang sudah kutinggali sejak sekolah menengah akhir. Bertemu orang-orang tua yang butuh teman bicara lebih menyenangkan daripada bertemu orang-orang usiaku. Aku sempat melongo ke kamar Sofia, seorang nenek berusia 86 tahun yang sudah berada di panti jompo itu bahkan sebelum aku bekerja di sana sejak hampir 2 tahun ini. Bibirku tersenyum melihat wajah cerahnya setelah dikunjungi anak dan cucunya. Aku meneruskan langkahku menuju lorong. Sudah pukul 8 malam ketika itu. Sampai besok, Kurt, sapaku pada penjaga berperawakan tinggi besar berkulit hitam yang kutemui sebelum pintu keluar. Kurt memiliki wajah yang sangar. Aku sempat takut untuk menyapanya, tapi dia sangat friendly. Ia tersenyum. Sampai besok, Vivian, balasnya dengan nada sedikit lelah. Aku mendorong pintu dan keluar dari panti jompo. Kakiku melangkah melewati jalan setapak menuju trotoar. Vivian! Spontan kepalaku menoleh dan melihat Thomas mengejar langkahku. Oh hai Thomas. Thomas memiliki wajah bule yang cukup menawan menurutku. Rambutnya yang kecoklatan tersisir rapi ke samping. Kami sudah saling mengenal sejak kuliah. Seperti sahabat, kurasa. Selesai dengan shiftmu? Tanyanya. Kepalaku mengangguk sembari memperbaiki sandangan tas di satu bahuku. Ya, jawabku. Kau baru pulang? Thomas tersenyum lebar sembari merangkulku. Sedikit kerja lembur, tapi jadi bisa pulang denganmu, jawabnya santai. Aku menahan tawa lucu. Mata Thomas menangkap sebuah gantungan tas sandangku yang tertera tulisan Hangul atau aksara Korea di sana. Oh iya, aku hanya penasaran, ucapnya memulai. Ia menarik tangannya dari bahuku. Apa arti tulisan ini? Tanyanya sembari menunjuk gantungan itu. Aku memandang gantungan yang dia maksud. Oh ini. Lalu memegang benda itu dan menunjuknya. Lee Hyun Jin, jelasku. Ini nama Koreaku. Thomas mengangguk mengerti. Terdengar indah, ucapnya. Aku tersenyum tipis. Aku bahkan tidak tahu apakah nama itu masih namaku. Aku hampir merasa nama asliku adalah Vivian Lee. Obrolanku dan Thomas berlanjut tentang pekerjaan hari itu. Hingga tiba di depan rumahku yang hanya 15 menit berjalan kaki dari panti jompo. Sampai jumpa Thomas, pamitku. Lalu menaiki tangga ke pintu rumahku. Begitu masuk, perhatianku teralih pada ponsel yang berbunyi di dalam tas. Tanganku segera meletakkan kunci rumah di atas bufet dan merogoh tas mencari ponselku. Mungkin ibu, namun melihat nama siapa yang tertera membuatku terpaku beberapa detik. Kakek. Jantungku berdegup cepat. Setelah belasan tahun tinggal di Georgetown, itu pertama kalinya aku melihat nama itu muncul di layar ponselku. Aku menghela nafas dalam dan menjawab panggilan itu perlahan. Halo? Jawabku pelan dan menunggu. Hening selama 2 detik hingga kakekku membuka suara. Hyunjin? Suara beratnya yang serak terdengar. Kembali ke Seoul. Itu bukan permintaan, tapi perintah. Jika kakekku sudah berbicara, tidak ada yang bisa membantahnya. Berarti aku benar-benar harus kembali ke Seoul. Seminggu kemudian, setelah mengurus cuti dan segala macam yang kubutuhkan, aku kembali ke kota kelahiranku, Seoul. Gedung pencakar langit, keramaian jalanan, juga papan iklan yang memperlihatkan wajah sekelompok idol pria adalah penghias perjalananku menuju rumah yang dulu kuhuni hingga aku diasingkan ke luar negeri. Hyunjin. Aku keluar dari lamunanku dan menoleh ke samping. Wanita akhir 40-an di sampingku tampak cemas. Ya bu, ibu menghela nafas dalam. Tangannya bergerak memegang punggung tanganku. Mataku melirik tangannya. Sepertinya ibu mengetahui sesuatu tentang mengapa aku diminta kembali ke Seoul. Ketika kau bertemu kakek, jangan terlalu terkejut. Ucap ibu hati-hati. Aku mendengarkan dengan seksama.
Kakek akan mengatur pertunangan untukmu. Lanjut ibu lagi. Terdengar berat mengatakannya. Aku sempat terkejut mendengarnya. Jujur saja, aku tahu suatu hari kakek akan melakukannya. Tapi aku tidak tahu secepat ini. Ibu menghela nafas berat. Menggigit bibir bawahnya gusar. Seharusnya Min Yong yang dijodohkan dengan keluarga Park dari perusahaan Namjas Park. Tapi dia menolak dan malah kabur ke Paris untuk melanjutkan studinya. Jelas ibu. Aku mengerti. Min Yong yang dimaksud ibu adalah sepupuku. Putri tunggal dari paman pertama. Dia selalu jadi favorit kakek. Di dalam keluarga besar, anak kakekku ada 4 orang. Aku dan Min Yong adalah cucu perempuan yang sudah dewasa. Paman nomor 4 memiliki putri juga, tapi masih SMP. Wajar saja jika pilihannya jatuh padaku jika menilik tentang perjodohan, kan? Remasan tangan ibu membuatku kembali memusatkan pikiranku padanya. Jika kau memang tidak menyukainya, katakan saja. Kau mengerti? Aku diam sejenak menatapnya. Bibirku membentuk senyuman tipis. Tidak perlu khawatir, Bu, jawabku. Ibu mengangguk pelan. Kakekku orang yang sangat keras. Dia bahkan tidak berbasa-basi hanya untuk membiarkanku beristirahat setelah perjalanan panjang. Bagaimana pekerjaanmu? Tanya kakek setelah teh favoritnya terhidang di meja di depan kami di ruang bacanya. Berjalan lancar, kek? Jawabku sopan. Kakek mengangguk sembari mengambil cangkirnya dan menyeluput teh di dalamnya. Ibumu sudah memberitahu kenapa kau diminta kembali? Tanyanya. Pandanganku turun ke bawah. Ibu sudah memberitahuku dalam perjalanan dari bandara. Jawabku pelan. Kakek meletakkan cangkirnya dan menatapku. Sudah saatnya kau berbakti sebagai bagian dari keluarga ini. Ucapnya memulai. Aku tertegun mendengarnya. Ia terdengar sangat serius. Kakek menghembuskan nafas frustasi. Pembicaraan tentang perjodohan itu sudah disetujui 2 keluarga untuk melakukan kerjasama antara perusahaan keluarga kita dan keluarga Park. Ini menyangkut pengembangan produk mereka yang akan menggunakan bahan terbaik dari perusahaan kita. Ia tampak sedikit kesal. Seperti yang kau tahu, Min Yong malah kabur seperti itu. Ia terdengar sedikit kecewa. Lalu matanya kembali menatapku tegas. Kakek sudah bicara pada keluarga Park tentang sedikit perubahan ini. Jadi kau akan menggantikan Min Yong. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Untuk pertama kalinya setelah 27 tahun hidupku, kakek ingin aku melakukan sesuatu yang tidak menyembunyikan diriku. Maksudku, sejak kecil yang ku ketahui adalah berhati-hati. Jangan sampai merusak nama keluarga besarku. Tidak seperti sepupuku yang lain, aku tidak mendapat hak sebagai cucu kakekku. Bagaimana menurutmu Hyunjin? Tanya kakek, dan menunggu aku mengatakan sesuatu. Aku diam sejenak menatap kakek. Tapi, apalagi yang bisa aku katakan? Jika keluarga Park tidak keberatan tentangku, aku akan melakukannya, jawabku pelan. Kakek mengangguk mengerti. Baiklah, besok malam kita akan bertemu dengan keluarga Park, ucapnya. Kepalaku mengangguk. Pertemuan keluarga itu terasa terjadi lebih cepat. Aku, ibu, kakek, dan paman pertama datang ke sebuah restoran dengan ruangan VIP yang memiliki kursi panjang teruntuk 8 orang. 4 kursi di masing-masing sisinya. Presdir Park dan istrinya yang tiba lebih dulu dari putra mereka tampak seperti pasangan pengusaha pada umumnya. Saya benar-benar mohon maaf, ucap paman pertama dengan kepala tertunduk. Putri saya masih kurang dewasa dan melakukan hal yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Jelasnya menyesal. Presdir Park terkekeh. Tidak, mohon jangan katakan itu, ucapnya berwibawa. Zaman sekarang, wanita juga berhak memilih karirnya. Benar, lagi pula kami yakin siapapun yang dijodohkan dari keluarga Lee adalah yang terbaik untuk putra kami.
Istri Presdir Park menambahkan. Paman pertama dan kakek terkekeh. Aku hanya tersenyum tipis. Mataku melirik ibu yang tampak tidak nyaman. Ah, lega rasanya bertemu calon besan seperti ini, ucap paman pertama lagi. Ia memandangku. Hari ini saya berada di sini menjadi ayah dari keponakan saya, Lee Hyun Jin. Dia sudah yatim sejak kecil dan sudah sewajarnya saya menjadi ayah untuknya, jelasnya. Hatiku sedikit mencelos mendengar ucapan paman pertama. Mataku kembali melirik ibu. Ia berusaha untuk tersenyum dan mengambil gelas air. Presdir Park dan istrinya menatapku. Kami benar-benar beruntung bertemu dengan cucu dari Presdir Lee. Puji Presdir Park. Aku tersenyum tipis dan mengangguk sopan. Kakek terkekeh. Saya justru khawatir apakah cucu saya bisa disukai oleh putramu, ucapnya. Merendah adalah kewajiban bagi pengusaha. Oh, benar. Direktur Pak Sung Hun belum tiba? Tanya paman pertama. Presdir Park menghembuskan nafas gusar. Itu yang menyebabkan kami memutuskan untuk melakukan perjodohan ini. Kami harus memaksanya berhenti memikirkan tentang pekerjaan sejenak, ucapnya frustasi. Lalu memandangku. Nona Lee Hyun Jin, mohon maafkan keterlambatan putra kami, pintanya. Aku kembali tersenyum. Direktur Pak Sung Hun pasti mendapatkan semangat bekerja dari Anda, Presdir Lee, jawabku. Dan obrolan canggung antara kakek, paman pertama dan Presdir Lee berlangsung untuk beberapa menit hingga terdengar ketukan pintu. Kami semua menoleh ke arahnya. Pintu dibuka oleh salah seorang pelayan. Ia membungkuk sopan dan menyingkir agar seseorang bisa masuk. Seorang pria bertubuh tinggi, dengan setelan jas berwarna marun, rambut klimis, tulang pipi tinggi dan wajah panjang, tatapannya memperlihatkan betapa ambisiusnya ia. Maafkan keterlambatan saya, ucapnya. Tampak menyesal, lalu membungkuk sopan. Kenapa kau terlambat sekali? Protes Presdir Park. Oh, Direktur Park, akhirnya kau datang juga, ucap paman pertama. Pria bernama Pak Sung Hun itu bergerak duduk di kursi tepat di hadapanku. Kami bertatapan untuk beberapa detik hingga ia mengangguk sopan padaku. Aku membalas anggukannya. Terasa sangat canggung setelah dia muncul. Pak Sung Hun memandang kakek dan paman pertama. Mohon maafkan saya, tadi ada sedikit kendala di perusahaan, jelasnya. Tidak perlu minta maaf, kami tahu betapa sibuknya Anda dan kakakmu di dalam perusahaan, ucap paman pertama dan memandang kakek. Benar kan ya? Kakek mengangguk. Dan acara makan malam kedua keluarga itu berlanjut. Pak Sung Hun tidak begitu banyak bicara. Ia terlihat sangat profesional dengan menanggapi candaan paman pertama yang terus menguasai pembicaraan. Kulit putih, mata bundar, dan hidung tingginya terlihat turunan dari ayahnya. Dia juga memiliki wajah kaku ayahnya. Mungkin dia mendapat kelembutan ibunya? Duduk di sana hari itu, terlalu banyak informasi yang baru ku ketahui. Ternyata tanggal pertunangannya sudah lama disepakati. Bahkan ternyata pertemuan keluarga itu pernah dilakukan dengan Min Yong sebelumnya. Dan aku akan bertunangan dengan Pak Sung Hun minggu ini juga. Kami senang pertemuan ini berjalan lancar untuk kita, ucap kakek sebelum keluarga kami berpisah di pintu keluar restoran. Presdir Park tersenyum lebar dan menjabat tangan kakekku. Saya benar-benar tersentuh Anda tetap melanjutkan perjodohan dua keluarga ini, ujarnya. Aku hanya berdiri di sisi ibuku, sesekali mengangguk sopan pada mereka. Baiklah, sudah larut sekarang, kami permisi, ucap kakek, lalu saling membungkuk sopan dengan keluarga Park. Aku sempat memandang Pak Sung Hun yang mengangguk sopan, lalu hendak berbalik. Presdir Lee, panggil Pak Sung Hun. Kami semua berhenti dan menoleh padanya. Presdir Park sendiri memandang putranya bingung. Pak Sung Hun tersenyum tipis. Jika Anda mengizinkan, bolehkah saya yang mengantarkan Nona Lee Hyun Jin pulang? Tanyanya sopan pada kakek. Aku cukup terkejut mendengar pertanyaan itu. Oh, Direktur Park, ucap paman pertama lucu. Jadi karena ini kau terus berkata tidak minum karena menyetir.
Pak Sung Hoon tersenyum malu dengan sedikit membungkuk. Presdir Park tertawa kecil bersama istrinya. Saya bahkan tidak tahu apa yang ada di pikirannya, ucapnya lucu. Kakek terkekeh dan memandangku. Bagaimana menurutmu Hyunjin? Tanyanya. Aku diam sejenak. Pak Sung Hoon memandangku menunggu jawaban. Aku melirik ibu yang tampak tidak menyukai ide itu. Namun, aku tidak punya banyak pilihan tentang itu. Bibirku membentuk senyuman tipis, memberi pertanda pada ibuku bahwa aku akan baik-baik saja. Lalu kembali memandang kakek. Jika kakek tidak keberatan, jawabku. Kakek tertawa kecil. Kalian memang harus saling mengenal sebelum pertunangan akhir minggu ini. Aku merasakan tangan ibuku memegang tanganku. Aku memandangnya dan tersenyum padanya sembari melepaskan tangannya. Aku berpisah dari keluargaku dan keluarga Park, lalu berjalan bersama Pak Sung Hoon menuju mobilnya yang sudah dibawakan petugas valet di belakang mobil ayahnya. Dengan gentle, Pak Sung Hoon membukakan pintu untukku. Bibirku membentuk senyuman tipis dan memasuki mobil Range Rover hitam miliknya. Ia menutup pintu dengan sopan. Aku sedikit gugup. Pertama kali diantarkan seorang pria dengan mobil. Walaupun tinggal di luar negeri, aku tidak terlalu tertarik dengan hubungan percintaan. Mataku memperhatikannya, memutari mobil untuk masuk ke kursi kemudi. Untuk menghilangkan gugup, aku mengenakan sabuk pengaman. Pak Sung Hoon menyalakan mesin mobil dan mengenakan sabuk pengaman. Bagaimana menurutmu jika kita minum kopi sebentar? Tanyanya padaku. Aku mengangguk setuju. Pak Sung Hoon mengangguk, mengerti, dan mengendarai mobilnya keluar dari kawasan restoran. Sebuah kafe tidak jauh dari restoran. Aku terlalu gugup untuk berbicara. Jariku terus melingkari pegangan cangkir kopiku. Ia juga duduk canggung di hadapanku. Tungkai kakinya yang panjang sampai keluar dari bawah meja. Pak Sung Hoon menghela nafas dalam dan memperbaiki posisi duduknya. Aku ingin minta maaf sebelumnya. Aku tertegun mendengar ucapannya. Hah? Kenapa Anda meminta maaf? Tanyaku. Pak Sung Hoon memandang ke bawah. Aku tahu ini terlalu mendadak, ucapnya pelan. Lalu memandang wajahku. Untuk bertunangan dengan orang asing dalam waktu beberapa hari. Aku sampai kehilangan kata-kata untuk diucapkan padanya. Kenapa dia yang meminta maaf padaku? Membuatku merasa tidak nyaman. Oh, tidak seharusnya saya yang minta maaf pada Anda, ucapku menyesal. Seharusnya Min Young yang bertunangan denganmu akhir minggu ini, jelasku. Pak Sung Hoon tersenyum tipis mendengar ucapanku. Lee Min Young memiliki kepribadian yang unik. Mungkin aku bukan seseorang yang dia inginkan, jawabnya bijaksana. Berbicara beberapa menit dengan Pak Sung Hoon membuatku bertanya-tanya sebenarnya apa yang membuat Min Young tidak ingin bertunangan dengannya. Apa hanya karena dia ingin melanjutkan studinya? Pak Sung Hoon menghela nafas dalam. Bagaimana menurutmu tentang pertunangan kita? Tanyanya. Jariku mengelus permukaan cangkir kopiku sembari berpikir. Sejujurnya aku baru mengetahui tentang pertunangan ini kemarin, ketika aku kembali dari Amerika. Jawabku jujur. Tapi, kupikir setelah berbicara denganmu seperti ini, kurasa bukan pilihan yang sulit. Pak Sung Hoon diam sejenak menatapku. Tatapannya terlihat seperti sedang mengobservasi ekspresi di wajahku. Lalu bibirnya membentuk senyuman lebih lebar. Deretan giginya terlihat rapi. Senang mendengarnya, ucapnya lega. Bibirku membentuk senyuman lebih nyaman. Tanganku memegang cangkir dan menyeruput kopi di dalamnya perlahan. Di depan rumah, aku turun dari mobil dan membiarkan Pak Sung Hoon menutup pintu. Tubuhnya menjulang tinggi di hadapanku yang hanya memiliki tinggi 164 cm. Kedua bahunya lebar. Aroma tubuhnya tercium dari jarakku dan dia saat ini. Dia memiliki aroma maskulin pria. Pak Sung Hoon memandangku. Sebelum pergi, ada satu hal yang ingin kusampaikan dulu padamu, ucapnya. Aku menatapnya menunggu apa yang akan ia sampaikan. Ragu-ragu Pak Sung Hoon mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Sebuah kotak kecil dari beludru berwarna merah tua. Ia menyodorkannya padaku.
Mataku berkedip-kedip bingung dan memandangnya. Pak Sung Hoon membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin berlian indah di dalamnya. Ini cincin pertunangan yang dipilih oleh Nona Lee Min Yong, ucapnya. Terdengar tidak nyaman. Aku tahu itu bukan urusanku, karena aku hanya tunangan pengganti. Aku justru merasa bersalah, karena Pak Sung Hoon harus melanjutkan pertunangan setelah ditinggalkan calon tunangannya. Kau bisa memilih cincin lain jika kau mau, ucap Pak Sung Hoon pelan. Aku cukup terkejut mendengar ucapannya. Dia terlalu gentleman untuk ditinggalkan oleh Min Yong. Kuakui aku sedikit berdebar karena sikapnya. Aku tahu pertunangan tinggal beberapa hari lagi. Tapi kurasa kau berhak memilih cincin pertunanganmu. Lanjut Pak Sung Hoon lagi. Aku cukup tersentuh karena ucapannya. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa merasa beruntung karena menggantikan Min Yong untuk bertunangan dengan Pak Sung Hoon. Aku lebih merasa bersalah padanya. Aku memaksakan bibirku untuk tersenyum. Tidak perlu, cincin itu cantik, ucapku. Pak Sung Hoon tersenyum, tampak sedikit lebih lega. Baik, jawabnya. Selamat malam, Direktur Park, ucapku. Lalu mengangguk sopan dan berbalik hendak masuk. Nona Lee Hyun Jin, panggil Pak Sung Hoon. Aku berhenti dan berbalik. Pak Sung Hoon tersenyum tipis. Terima kasih untuk hari ini. Aku tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, ucapku lagi. Lalu kembali berjalan masuk.